Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan industrialisasi di Indonesia dalam era globalisasi. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama ada Karissa Melianti, yang kedua ada Muhammad Anggoro Hadjikusumo. Untuk materi kami ini Industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi dari pertanian menjadi berbasis pada produksi barang dan kemudian dikelola menjadi ekonomi berbasis manufaktur massal. Pengertian industrialisasi adalah suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, hingga spesialisasi pada saat melakukan produksi dan perdagangan antar negara satu dengan negara lainnya. Kemudian sejalan dengan meningkatkan pendapatan per kapita yang akan mendorong perubahan struktur perekonomian suatu negara. Industri mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, industri dapat diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan atau sejenisnya. Dapat dicontohkan perusahaan pakaian yang merupakan himpunan perusahaan yang menghasilkan produk pakaian, sehingga kata industri merupakan sebuah rangkaian kata yang menjelaskan jenis barang yang diproduksinya. Dan yang kedua, industri dapat pula dikatakan suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengelola suatu barang menjadi sebuah barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat manual. Dengan kata lain, pengertian industri kedua ini adalah sektor industri pengolahan manufaktur adalah sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Penjelasan mengenai industri. Industri sebagai suatu usaha kegiatan pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan siap pakai, dan memiliki nilai jual untuk mendapat sebuah keuntungan. Kemudian hasil dari industri juga tidak selalu berupa barang jadi, tetapi juga bisa dalam bentuk jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyebutkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dalam perekayasaan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dimaksud dengan industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Untuk gambar kegiatan ekonomi dapat disimpulkan, industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan yang mentah hingga menjadi barang yang siap dikonsumsi, yang memiliki daya jual yang tinggi, yang selanjutnya juga akan memberi keuntungan yang tinggi. Di sini ada produksi barang, terus pendistribusian, lalu dikonsumsi oleh manusia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis industri diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada industri berdasarkan hubungan vertikal. Yang kedua ada industri berdasarkan hubungan horizontal. Yang ketiga ada industri atas dasar skala usahanya. Yang keempat, industri atas dasar tingkat jenis produksinya. Yang kelima, kemudian terdapat klasifikasi industri berdasarkan tempat bahan baku. Contohnya yaitu industri ekstraktif merupakan industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau dapat dikatakan diambil dari sumber daya alam sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lainnya. Yang kedua ada industri non-ekstraktif, merupakan industri yang bahan bakunya diambil dari selain alam sekitarnya, artinya tidak berasal dari sumber daya alam sekitar. Yang ketiga ada industri fasilitatif,
merupakan industri yang produk utamanya adalah bentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contohnya asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. Industri berdasarkan tingkat investasinya, yaitu industri besar dengan tingkat investasi lebih dari 1 miliar. Yang kedua ada industri sedang dengan tingkat investasi 200 juta hingga 1 miliar. Yang ketiga ada industri kecil dengan tingkat investasi 5 juta sampai dengan 200 juta. Yang keempat ada industri kerajinan rumah tangga dengan tingkat investasinya kurang dari 5 juta. Selanjutnya terdapat pula industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu industri besar menggunakan jumlah tenaga kerja sekitar 100 orang atau lebih. Yang kedua ada industri industri sedang menggunakan jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang. Yang ketiga ada industri kecil menggunakan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Yang keempat ada industri rumah tangga menggunakan jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang. Penggolongan industri. Selanjutnya terdapat pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi, yaitu industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada dasar. Maksudnya pada pasar adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri ini akan mendekati di mana potensi konsumen berada. Semakin dekat industri ini dengan pasar maka akan menjadi lebih baik. Yang kedua ada industri yang berorientasi pada tenaga kerja. Industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk, karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada industri yang berorientasi pada bahan baku, yaitu jenis industri yang mendekati di mana bahan baku berada untuk meminimalisir biaya transportasi yang besar. Yang selanjutnya ada industri di Indonesia digolongkan menjadi 4 macam, yaitu industri kimia dasar adalah merupakan industri yang diklasifikasikan berdasarkan pada surat keputusan Menteri Perindustrian nomor 19/M/1/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, di mana industri ini mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dasar untuk diolah menjadi bahan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada industri mesin logam dasar, merupakan suatu industri yang berhubungan dengan pengolahan logam mentah menjadi logam jadi yang biasa digunakan, seperti contoh pesawat terbang, kendaraan bermotor, TV, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga ada industri aneka, yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, contoh tekstil, mesin, alat berat, garmen, kabel, komponen otomotif, alas kaki, elektronik, dan lainnya. Yang keempat ada industri kecil, yaitu usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual. Selanjutnya ada perekonomian Indonesia tahun 2019 pada sektor industri unggulan tumbuh melesat, yaitu industri tekstil dan pakaian jadi menunjukkan kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2019 dengan mencatat pertumbuhan sebesar 15,35%. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang terus membaik di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Pertumbuhan signifikan di sektor industri tekstil dan pakaian jadi ditopang oleh meningkatnya produksi pakaian jadi di sentra-sentra industri, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri tekstil dan pakaian sebagai satu dari 5 sektor manufaktur yang menjadi prioritas dalam pengembangannya, terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Karena dengan pemanfaatan teknologi industri 4.0 akan mendorong peningkatan produktivitas sektor industri secara lebih efisien. Menteri Perindustrian mengungkapkan juga sektor industri tekstil dan produk tekstil juga mencatat nilai ekspor sepanjang tahun 2019 yang mencapai
12,9 miliar US dollar sebagai salah satu sektor padat karya. Sektor tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,73 juta orang. Kemudian Kementerian Perindustrian menjalankan beberapa langkah untuk terus meningkatkan kinerja sektor tersebut, antara lain dengan mendorong perluasan akses pasar serta strukturisasi mesin dan peralatan dengan mengembangkan daya saing industri tekstil dan produk tekstil untuk memudahkan ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Sektor industri non-migas lainnya juga tumbuh optimal pada 2019 adalah industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 8,86% yang sejalan dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Selanjutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,38%, yang pertumbuhannya didorong oleh peningkatan produksi bahan kimia, barang dari kimia, serta produk farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Kemudian, industri furniture mencapai 8,35%, yang dipengaruhi peningkatan permintaan luar negeri sehingga mendorong tumbuhnya ekspor. Sementara industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan stabil sebesar 7,78%, didukung oleh peningkatan produksi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Seperti disampaikan Badan Pusat Statistik, perekonomian global pada triwulan 4 tahun 2019 diperkirakan masih lemah dan belum stabil akibat masih lemahnya perdagangan global dan investasi. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh besar, yaitu 5,2% dibandingkan tahun 2018. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.